Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan membagikan satu resep sup herbal yang sangat bagus, terutama bagi Anda yang sering mengalami masalah-masalah di kulit, seperti Anda yang sering mau mengalami masalah jerawatan, gatal-gatal di kulit, bisulan, baik itu di muka maupun di tubuh Anda. Jadi bagi Anda yang ingin mempunyai kulit yang mulus, halus, bersih, bebas masalah, maka sering-seringlah minum sup ini nantinya. Jadi hari ini saya akan memakai bahan utamanya yaitu berupa buah bit. Namun saya tidak akan memakai buah bit segar ini untuk memasak resep sup herbal ini ya. Tapi saya akan memakai buah bit yang sudah saya keringkan seperti ini. Nanti saya akan kasih lihat lebih detailnya. Buah bit ini mempunyai banyak fungsinya ya. Antioksidanya sangat tinggi, kemudian dia bisa membantu mencegah dan mengobati masalah bisulan, jerawatan, ataupun gatal-gatal di kulit. Dan juga dia bisa membantu masalah anemia ataupun kurang darah. Jadi sebenarnya buah bit yang sudah dikeringkan seperti ini adalah merupakan salah satu jenis herbal Chinese yang paling sering dipakai untuk mengatasi masalah anemia, gatal-gatal, bisuran, jerawatan, dan juga masalah kesuburan. Cara mengeringkan buah bit ini menjadi kering seperti ini bisa dilihat di cuplikan video berikut ini. Nah ini saya barusan beli buah bit, ya lebih kurang 2 kilo. Nah ini akan saya sharingkan bagaimana cara untuk mengeringkan buah bit ini yang biasanya saya lakukan. Nah biasanya kalau buah bit 2 kilo ini ya lebih kurang dapatnya 8 biji tergantung besar kecilnya buah bit itu ya. Nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ingat ya, jangan pernah buah bit ini dicuci dengan air kalau kita ingin mengeringkannya. Jadi yang perlu kita lakukan hanya memakai kain bersih ataupun tisu seperti ini. Kita hanya perlu melap permukaannya yang agak berdebu seperti ini. Jadi tanah-tanahnya, debu-debunya hilang. Cukup seperti ini ya. Jangan merusak kulitnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong daun-daunnya yang berwarna merah ini. Cukup kita potong daunnya ya. Jangan sampai kita melukai daging daripada buah bit ini. Nah ini kemudian kita susun sedemikian rupa di atas piring atau di mana saja. Usahakan jangan saling berdempet. Nah kemudian ini kita bisa keringkan di luar yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi kok misalnya Anda ada balkon atau tempat yang agak teduh tapi masih ada sinar matahari yang sedikit, ya Anda taruh di ruangan yang seperti itu. Tapi tidak perlu harus langsung di bawah sinar matahari ya, jadi istilahnya itu diangin-anginkan. Nah, tapi Anda harus hati-hati ya, kalau seandainya malam tempat Anda itu agak lembab atau agak berembun, ataupun ada hujan, Anda harus masukkan lagi, besok baru Anda keluarkan lagi. Sampai entar dia menciut sendirinya. Jadi buah bit ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, kalau udah dikeringkan, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi jangka waktu pengeringannya lebih kurang 10 hari ya, tergantung dengan cuaca di tempat Anda masing-masing. Kalau cuaca Anda yang panas, maka biasanya dia bisa lebih cepat. Nah, kenapa ini saya keringkan? Pertama, buah bit yang fresh seperti ini, biasanya dia kurang tahan lama ya. Ini saya baru 2 hari saya beli, dia udah agak layu seperti ini, jadi dia kurang tahan lama. Nah, kalau kita bisa mengeringkannya dan kita simpan, buah bit ini tahan lama kita simpan di kulkas ya, bisa tahan sampai setengah tahun lebih. Oke. Dan kedua, kalau Anda pernah makan buah bit yang fresh seperti ini, ya apakah Anda jus ataupun Anda masak sup,
Nah, biasanya buah bit ini mempunyai salah satu bau khas yang saya sendiri kurang suka. Istilahnya bau hijau atau seperti ada bau tanah ya pas dimakan, atau orang lebih sering menyebutnya sebagai bau apek. Nah, bau seperti ini saya kurang suka. Namun kalau buah bit yang sudah dikeringkan, maka bau-bau seperti itu akan hilang. Jadi akan tersisa rasa manisnya dan juga wanginya dari buah ini tersebut. Ya, jadi kita tuh sering nggak suka makan makanan sehat, salah satu sebabnya karena rasanya aneh dan tidak enak, bener kan? Nah, jadi ini salah satu alternatif bagi Anda yang seperti saya yang tidak suka bau khas buah bit, maka Anda boleh mengakukan opsi buah bit dikeringkan. Oke, seperti saya sudah jelaskan, buah bit kering ini memang adalah salah satu jenis herbal China yang sangat sering dipakai. Namun jika Anda merasa repot ya mau kering-keringkan seperti ini, Anda boleh memakai fresh, faedahnya sama aja. Nah, kemudian bahan kedua yang saya pakai adalah wortel. Nah, wortel ini nanti saya akan pakai dua ya, karena wortel ini kebetulan kecil. Kalau Anda wortelnya gede, pakai satu saja cukup. Bahan ketiga yang kita pakai adalah ini rumput laut kering. Nah, rumput laut kering ini sangat sering kita pakai di dalam masakan-masakan Chinese. Dan kalau kalian pernah makan miso Jepang, sering juga memakai rumput laut di dalam supnya ini. Rumput laut sangat bagus untuk mengatasi masalah kulit, terutama jerawatan dan gatal-gatal. Dan rumput laut sering dipakai sebagai makanan diet. Antioksidannya tinggi dan masih banyak lagi faedahnya. Saya hanya pakai 5 gram hari ini, karena ini 25 gram nanti ngembangnya menjadi banyak. Ini sebelum kita masak harus kita rendam dulu selama lebih kurang 5 menit ya. Saya akan memakai satu buah bit yang sudah dikeringkan untuk memasak sup ini ya. Ini untuk makan porsinya 2 orang. Ini saya sudah sediakan air lebih kurang 1200 ml ya. Nah, yang kita masak dulu adalah buah bit kering ini. Kita masukkan saja. Wortel. Kita biarkan mendidih dulu, kemudian dikecilkan apinya ya, sampai api sedang. Dan kita masak lebih kurang 35 menit. Ini dicelup lebih kurang 5 menit ya, sampai dia ngembang. Ini kalau sudah direndam 5 menit jadinya seperti ini ya. Tuh, jadi kembang kan. Nah, ini bisa langsung dimasak, cuman dia kan terlalu panjang. Jadi biasanya saya akan lebih suka gunting agak kecil. Jadi makannya nggak ribet. Jadi ini supnya udah 35 menit, kita masukkan rumput lautnya. Masak lebih kurang 5 menit saja. Oke, ini udah selesai, kita masukkan garam sedikit. Dan sup ini siap untuk dimakan. Jadi hari ini saya memasak sup buah bit ini tidak memakai daging sama sekali. Tapi jika Anda ingin memakai daging, silakan saja. Anda boleh memakai daging sesuai dengan selera Anda. Jadi jika Anda yang mempunyai masalah sering jerawatan, bisulan, gatal-gatal di badan, atau anemia, kurang darah, maka Anda boleh sering meminum sup ini ya. Seminggu Anda rutinkan 3 kali. Nah, namun jika Anda tidak mempunyai masalah, Anda boleh juga minum karena sup ini akan menjaga agar kulit Anda selalu halus dan mulus selalu. Jika Anda merasa informasi ini cukup bermanfaat, tolong Anda share ke teman-teman Anda semuanya ya. See you!